Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sally Rama Putri, NIM 22111292, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri dan pengukuran di SD dengan dosen pengampu Bapak Rivo Pratama Putra MPD. Teman-teman, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu sudut, busur, diagram, dan derajat. Yang pertama yaitu sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar atau garis yang saling berpotongan yang titik pangkalnya berimpit atau sama. Oh iya, sudut dilambangkan dengan gambar yang di samping, artinya sudut ABC pada gambar di samping sama dengan sudut ABC atau sudut B. Selanjutnya yaitu macam-macam sudut. Yang pertama yaitu sudut siku-siku. Sudut ini bentuknya menyiku. Kalau kita membuka laptop secara tegak lurus antara layar dan keyboard, maka itu dinamakan sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat Celcius. Biasanya sudut siku-siku dilambangkan dengan lambang L. Selanjutnya ada sudut lurus. Sesuai dengan namanya, sudut ini lurus berbentuk lurus. Sudut lurus membentuk 180 derajat. Supaya kebayang, kita lihat ilustrasi laptop di atas yang di layar dibuka 180 derajat. Selanjutnya sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sesuai dengan namanya, berarti sudut ini lancip atau runcing gitu ya. Kalau dilihat dari besar sudutnya, sudut ini berada di antara 0 sampai 90 derajat atau lebih dari 0 atau kurang dari 90 derajat. Ada sudut lancip, artinya ada juga nih sudut tumpul. Apa itu sudut tumpul? Sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat Celcius, tapi kurang dari 180. Selanjutnya yaitu cara mengukur besar sudut. Yang pertama yaitu sudut A0B sama dengan sudut lurus dengan besar 180 derajat. Selanjutnya sudut A0C sama dengan sudut tumpul dengan besar 100 derajat. Selanjutnya yaitu sudut B0C sama dengan sudut lancip yang ditandai dengan X derajat. Kita hitung dulu bagaimana jumlah sudut keseluruhan. Sudut keseluruhan yaitu 180 derajat. Sudut A0C tambah sudut B0C sama dengan A0B sama dengan 100 derajat dikali X derajat sama dengan 180 derajat. X sama dengan 80 derajat, jadi B0C sama dengan 80 derajat. Yang kedua yaitu busur. Busur adalah garis luar dari tembalang atau dapat disebut juga garis lengkung yang menghubungkan ujung-ujung tali busur. Dinamakan busur karena garis ini melengkung seluruh busur panah. Selanjutnya, kegunaan busur yaitu untuk mengukur derajat suatu objek. Idealnya digunakan untuk kegiatan sekolah, kuliah, perkantoran, dan lainnya. Selanjutnya, cara mengukur sudut menggunakan busur. Derajat. Kita bisa meletakkan busur derajat di atas gambar sudut. Letakkan titik pusat busur derajat di titik sudut pada gambar sudut yang diukur. Misalnya kalau kita ingin mengukur sudut pada gambar pertama, maka titik pusat busur derajat diletakkan di titik B. Selanjutnya yaitu diagram. Apa itu diagram?
Diagram adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan atau didefinisikan diagram yang lain. Diagram yang lainnya adalah lambang-lambang tertentu yang dapat dipakai untuk menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan-kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan dalam suatu sistem. Contoh-contoh diagram yaitu yang pertama, diagram garis. Diagram garis yaitu penyajian data stabilitas dengan memakai diagram berbentuk garis lurus yang disebut dengan diagram garis lurus maupun diagram garis. Diagram garis biasanya dipakai untuk menyajikan data statistik yang didapatkan berdasarkan pengalaman dari waktu ke waktu secara terurukan. Sumbu X menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai-nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Kumpulan waktu dan juga pengamatan membentuk titik pada bidang XY. Lalu selanjutnya kolom dari tiap dua titik yang berdekatan tadi dihubungkan dengan garis lurus sehingga akan didapatkan diagram garis atau sering disebut juga grafik garis seperti pada contoh. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Penyajian data statistik dengan memakai gambar yang berbentuk lingkaran, lalu bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan patsen data untuk membuat diagram lingkaran. Pertama-tama terlebih dahulu dibentuk yang besar persentase tiap objek terdapat keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Seperti pada contoh diagram lingkaran ini. Selanjutnya diagram batang. Pada umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai-nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan berbagai keterangan dengan batang-batang tegak ataupun mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Seperti pada contoh diagram batang. Selanjutnya yaitu diagram batang daun. Dapat diajukan sebagai contoh penyebaran data di dalam diagram batang daun. Data yang terkumpul diurutkan terlebih dahulu dari data ukuran terkecil sampai data dengan ukuran yang terbesar. Diagram ini terdiri dari dua bagian diantaranya yaitu batang dan daun. Pada bagian batang memuat angka puluhan, serta pada bagian daun memuat angka satuan. Di sini terdapat contoh diagram batang dan daun. Selanjutnya yaitu diagram kotak garis. Data statistik yang dipakai untuk menggambarkan diagram kotak garis yaitu statistik 5 serangkai, yang dimana terdiri dari data ekstrim, data yang terkecil, dan data yang terbesar, seperti Q1, Q2, dan Q3. Selanjutnya yaitu derajat. Derajat biasanya disimbolkan dengan tanda 0 kecil pada bagian di atas angka. Adalah ukuran sudut yang dapat dibentuk pada sebuah bidang datar atau menggambarkan 1/360 dari sebuah putaran penuh. Akhirnya besar 1 derajat adalah 1 juring pada lingkaran yang dibagi menjadi 360 buah juring yang besarnya sama. Itulah hasil pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan mengerti apa yang saya jelaskan. Jika ada perkataan atau penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.